Nah, kali ini kita akan memperdalam materi tentang komplikasi dari odontektominya dan juga penanganannya ya. Dalam subtopik ini, kita akan mempelajari kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama atau setelah prosedur odontektomi. Kita juga akan memahami jenis-jenis komplikasi dan bagaimana mengidentifikasi serta menangani situasi tersebut. Dengan learning point, kita akan mempelajari jenis komplikasi odontektominya, dan yang kedua adalah tata laksana komplikasi odontektomi. Dalam mind mapping kali ini akan dipisah menjadi dua, yaitu komplikasi saat pembedahan dan juga pasca dari pembedahan. Di mana pada saat pembedahan, komplikasi yang dapat terjadi bisa berupa perdarahan, perikoronitis, fraktur, shock anafilaktik, trauma gigi terdekat, dan perforasi sinus maksillaris. Sedangkan untuk pasca pembedahan, ada komplikasi berupa infeksi, dry socket, parestesi, perdarahan juga, nyeri dan pembengkakan, serta ada trismus. Pada pembengkakan, tata laksana yang bisa kita lakukan pada periode awal pasca operasi adalah menggunakan es batu. Pasien diberitahu untuk tidur dengan kepala tempat tidur ditinggikan dan tidak tidur miring untuk menghindari dependent swelling. Steroid perioperatif untuk mencegah pembengkakan pada pasien yang mengalami prosedur invasif yang signifikan. Yang kedua ada trismus. Jadi tata laksananya untuk pasien yang terdapat komplikasi berupa trismus, ketika peradangan akut atau hematoma adalah penyebab trismus, maka dapat diobat kumur dengan air panas dianjurkan pada awalnya. Dan kemudian antibiotik spektrum luas diberikan. Tindakan terapeutik lainnya bisa berupa terapi panas, yaitu kompres panas di luar mulut 20 menit setiap jam sampai gejala mereda. Pijat lembut pada area TMJ, pemberian obat analgesik, antiinflamasi dan muscle relaksan. Fisioterapi berlangsung 3-5 menit dan setiap 3-4 jam, yang mencakup gerakan membuka dan menutup mulut, serta gerakan menyamping, yang bertujuan untuk meningkatkan pembukaan mulutnya. Dan yang terakhir adalah obat sedatif untuk pengelolaan stres yang memburuk ketika trismus berlanjut, menyebabkan peningkatan kejang otot di area tersebut. Berikutnya adalah perdarahan. Tata laksana yang dilakukan pada saat komplikasi perdarahan adalah pengangkatan jaringan granulasi atau terinfeksi secara hati-hati. Manipulasi minimal pada flap bedah untuk menghindari robekan, penggunaan anestesi lokal dengan vasokonstriktor, penutupan luka primer, penggunaan agen topikal seperti spons gelatin absorbable, oxidized regenerated cellulose fabric, atau cetosan bandage, dan pasien diinstruksikan untuk menekan luka sampai perdarahan berhenti, atau kita sebut dengan DDEP. Kerusakan saraf lingual, parestesi lidah. Tata laksananya adalah insisi yang dibuat di daerah retromolar pet mandibula harus ditempatkan sedemikian rupa agar tidak mendekati saraf ini. Jadi insisi yang dibuat harus tepat pada aspek bukal mandibula. Harus berhati-hati untuk menghindari diseksi berlebihan atau peregangan jaringan pada aspek lingual retromolar pet. Berikutnya ada kerusakan dari saraf alveolar inferior berupa parestesi dari bibir bawah. Nah, perawatannya biasanya bersifat paliatif, termasuk pemberian analgesik pada situasi nyeri, dan suplemen multivitamin, vitamin B kompleks untuk memulihkan sensasi yang lebih cepat. Kehilangan gigi ke ruang submandibular dan kanal saraf alveolar inferior. Tata laksana yang dilakukan adalah dengan memvisualisasikan setiap fragmen dengan menggunakan film periapikal dan film oklusal sebagai tambahan untuk invasi ruang submandibular. Setelah fragmen teridentifikasi, upaya harus dilakukan untuk mengangkat fragmen dari kanal saraf alveolar inferior atau IAN atau ruang submandibular, namun harus berhati-hati agar tidak mengganggu ruang tersebut dan semakin menggeser gigi. Untuk fragmen di kanal IAN, jika pasien tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi atau parestesia pasca operasi,
fragmen tersebut dapat dibiarkan. Sedangkan untuk fragmen di ruang submandibular, eksplorasi wilayah dengan diseksi lingual dan pemisahan otot milohioid dari mandibula diindikasikan sekitar 6 minggu setelah operasi awal. Berikutnya ada fraktur mandibula. Dapat dilakukan modifikasi dari pola makan dengan diet yang di-blender, imobilisasi dini, serta reduksi dan fiksasi dari fraktur. Kalau yang terjadi adalah fraktur tuber ositas, jadi ini tergantung pada komplikasinya daerah mana. Jika tuberositasnya terlalu mobile dan tidak dapat diseksi dari gigi, dokter bedah mempunyai beberapa pilihan. Ada spleen gigi yang akan dicabut ke gigi yang berdekatan dan menunda pencabutan selama 6-8 minggu, sehingga memberikan waktu bagi tulang untuk pulih dulu. Gigi kemudian dicabut dengan teknik bedah terbuka. Dengan membelah mahkota gigi dari akarnya dan membiarkan bagian tuberositas dan akar gigi tersebut sembuh, setelah 6-8 minggu, dokter bedah dapat mencabut akar gigi seperti biasa. Dan yang terakhir, jika tuberositas masih benar-benar terpisah dari jaringan lunak, langkah yang biasa dilakukan adalah menghaluskan tepi tajam dari sisa tulang dan memposisikan serta menjahit jaringan lunak yang tersisa. Ini adalah salah satu komplikasi yang paling sering, yaitu infeksi. Ya, proses infeksi ini biasanya selulitis. Memang memerlukan pengobatan segera dengan antibiotik empiris dengan cakupan spektrumnya yang luas untuk organisme gram positif dan juga anaerobik. Jika gejalanya menetap selama lebih dari 48 sampai 72 jam setelah prosedur, abses mungkin telah terbentuk. Maka akan dilakukan insisi dan drainase abses dengan pengumpulan eksudat untuk kultur dan uji sensitivitas untuk memandu terapi antibiotik. Kemudian, pengenalan dan pengobatan segera diperlukan untuk mencegah penyebaran infeksi ke ruang lainnya, seperti submandibular, sublingual, submental, retrofaringeal, dan juga ruang deep neck, yang dapat mengakibatkan gangguan jalan nafas dan perlunya penanganan darurat jalan nafas.